bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatira muqantari minadh dhahabi wal fiddah." Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa yang diingini wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari emas, perak, kuda pilihan dan yang lainnya. Jadi kita semua dalam keadaan akan selalu diuji, ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi selama hidup di dunia, terlebih berumah tangga, akan terus menghadapi ujian. Maka dari itu persiapkan mental, persiapkan bekal, terutama persiapan ruh ilmu agama. Karena kebahagiaan itu tolak ukurnya bukan harta, atau kebahagiaan rumah tangga juga tolak ukurnya bukan paras yang cantik atau ganteng. Orang yang beriman, orang yang ngerti agama, hakikat berumah tangga adalah bagaimana dia membawa cintanya bersama keluarga masuk surga. Nah, ini yang harus kita pahami sama-sama. Jadi Mbak Laila dan Mas Rizky harus paham bahwa bagaimana cintanya itu akan membawa seluruh isi rumah tangganya berkumpul kembali di surga. Sampai-sampai di surga ada pasar khusus hari Jumat. Di situ suami, istri, anak itu berkumpul. Makanya jangan sampai salah mengatakan cinta itu sampai mati. Jangan, harus punya prinsip cintanya sampai di surga. Jamaah sekalian dirahmati Allah SWT, yang pertama di antara cara agar rumah tangga tetap langgeng bahagia, yang pertama adalah apa? Memahami yang dimaksud cinta sejati, ya. Jadi yang dimaksud cinta sejati adalah seseorang yang punya prinsip bahwa aku cinta padamu sampai di surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Bagaimana kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, ibu madrasah anak-anaknya, suami tanggung jawab kepada keluarganya, bagaimana dia bergandengan tangan mengajak seluruh anggota rumah tangganya agar terhindar dari siksa api neraka. Ya, ku anfusakum wa ahlikum nar. Itulah cinta sejati. Ya, itulah cinta sejati. Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi cinta sejati adalah cinta yang mampu membawa seluruh anggota keluarga masuk surga. Ya, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Ya, itulah surga yang dikaruniakan untuk kalian disebabkan amal soleh. Jadi harus punya prinsip cintanya harus sampai ke surga. Yang kedua, sabar terhadap pasangan. Nabi Muhammad kurang apa jemaah sekalian? Nabi Muhammad keluarga rumah tangga harmonis, juga pernah berselisih dengan istrinya sampai-sampai dalam riwayat yang sahih, dalam Sahih Bukhari, Aisyah sampai pulang ke rumah sedang karena apa? Berselisih dengan Rasulullah sampai diparani. Itu Rasulullah, tapi Rasulullah sabar, apalagi kita. Secantik apapun, seganteng, setampan apapun laki-laki pasti memiliki kekurangan. Bagaimana menantu Rasulullah ketika berselisih dengan Fatimah radhiyallahu anha, keluar rumah milih tidur di masjid daripada berantem terus ngalah. Jadi besok Mas Riki sering-sering ngalah nggih. Insya Umar bin Khattab setiap perang tidak pernah kalah. Setan saja takut, tapi ketika berantem dengan istrinya, Umar bin Khattab milih diam. Itu Umar bin Khattab, Bu, Pak. Sampai setan itu milih jalan lain ketika berpapasan dengan Umar bin Khattab, tapi ketika berhadapan dengan istrinya memilih diam. Bayangkan nek sama-sama atose ini bukan berantakan. Jadi kisahnya ada orang mau
curhat masalah rumah tangga, begitu sudah di depan rumah Umar bin Khattab terdengar apa? Istrinya mencak-mencak marah-marah sampai piringnya dibanting balik kanan. Masya Allah. Jadi salah satu harus ngalah, ya, harus sabar. Para sahabat ketika bertanya, ya Rasulullah, sampai kapan kami harus bersabar? Hatta talqoni ilal hud, sampai engkau bertemu denganku di telaga Hud. Sabar itu tidak ada batasnya. Salah besar kalau ngomong sabar itu ada batasnya, salah. Ya, sampai dia bilang, saya sudah tidak cocok lagi, kita bubar saja. Salah. Karena memang kita diciptakan dari ibu yang berbeda, dari ayah yang berbeda, pasti punya watak berbeda. Kok sampai ngomong ketika berantem kita sudah tidak cocok lagi, salah. Gimana? Makanya harus pasang sabar. Dan sabar itu tidak ada batasnya. Sampai kapan? Sampai kita bertemu Rasulullah di surga. Artinya, ya, Mbak Laila dan Mas Rizky, selama panjenengan nanti berumah tangga pasti akan ketemu ujian. Rasulullah saja rumah tangganya pernah berantem. Umar bin Khattab saja rumah tangannya pernah kuncinya cuma satu, sabar. Nah, yang terakhir jemaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, karena sumber kebahagiaan itu tolak ukurnya bukan materi. Yang paling penting agar kita senantiasa rumah tangannya rukun adalah berusaha mencari sumber-sumber keberkahan. Ya, mencari sumber-sumber keberkahan. Karena yang dimaksud berkah adalah adanya kebaikan dalam segala hal. Salah satunya punya harta lebih, sedekah. Ya, punya waktu luang, sholat duha. Itu sumber, termasuk berbakti kepada kedua orang tua adalah sumber yang besar, ya, untuk mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nanti sekalipun sudah menikah tetap wajib berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa? Tidak ada mantan orang tua dan tidak ada mantan anak. Nabi Ibrahim saja ketika putranya menikah terus mendoakan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Orang tuanya terus mendoakan anaknya terus berbakti kepada kedua orang tuanya. Insya Allah rumah tangganya mawaddah warahmah, ya, sakinah, mawaddah warahmah. Makanya doanya Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma khair. Maknanya semoga Allah memberikan keberkahan kepada kalian berdua dalam keadaan susah dan senang, sulit, tapi apa? Kata Rasulullah, wa bainakuma khair. Ya, kalian dikumpulkan dalam keadaan baik, insya Allah. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, demikian. Mudah-mudahan kita semua, khususnya Mbak Laila dan Mas Rizky, mudah-mudahan cintanya sampai di surga. Amin ya rabbal alamin.